Sebenarnya nama Asrar ini malah muncul sebelum adanya cerita. Jadi ketika pendaftaran itu kan diharuskan untuk ngasih judul, kemudian judul. Terus sebenarnya ketika itu malah masih belum benar-benar terbentuk tim, belum benar-benar terbentuk naskah. Jadi konsep Asrar ini itu cuma awalnya konsep mentah dengan ide-ide yang ternyata nggak kepakai ketika ini, cuma ada mungkin beberapa. Dan ini Asrar ini memang itu dari kata bahasa Arab kalau nggak salah, serapan bahasa Arab Asror, yang artinya rahasia. Sebenarnya untuk talentnya Mak itu ada opsi mahasiswa yang kemudian dipacak itu jadi ngepas nih. Halo para papa, kembali lagi di podcast Duo Papa. Kali ini kita tadi itu atau tadi malam itu tidak punya keresahan istilahnya. Biasanya kita kan selalu konten harus ada keresahan gitu. Betul. Karena kenapa tidak ada keresahan? Karena di sini kita kedatangan atau bukan kedatangan sih, kita akan podcast bersama Bu dosen cantik. Dan seperti biasa memang kalau Papa Anggi itu memang seperti itu. Ngapunten nggih. Bae aja tegang-tegang to. Aku tegang aku sumpah. Iki wong tegang kan. Jadi begini rekan-rekan sekalian. Jadi memang lokasi syuting kita ini di lokasi yang menegangkan memang. Ini kalau malam saya yakin si kameramen ini akan menjadi apa namanya penerawang kalau malam itu. Jadi Assalamualaikum. Ngono lah kalau malam ini. Amit Mbah, mboten. Aku sumpah tegang iki bos. Tegang ya. Baru ngombe iki terus aku arep ngomong opo. Oh ya kan wis. Monggo saiki pembukaan tetep mukadimah melu Papa Anggi ya. Melu aku ruwet ngono. Oke. Ya, kali ini sih. Maksudnya di kesempatan ini. Wah. Kemarin kita sudah mengadakan Ratu Film Festival 2022 dan ada salah satu pemenang yang fenomenal. Pemenang fenomenal yaitu dari tim 19 ya? 19 Studio. Di spill bos, iki kalau ini kategori pelajar ini adalah kategori umum. Oh iya. Sing wingi kan wis ya pelajar. Wes. Oke, sing iki kategori umum. Dan 19 Studio inilah beliau-beliaunya. Dulu aku saya sering Wala. Jadi konten lorong zaman lho niki. Jadi grogi soalnya sebenarnya di balik layar itu banyak apa namanya banyak makhluk di sini. Bukan, banyak pendukungnya sebenarnya. Ini malah grogi. Monggo Bapak diperkenalkan, langsung diperkenalkan. Tadi kesepakatannya berkenal adalah nama terus sebagai jangan as. Ojo S sutradara berat ya oke. Monggo dari sudut mana? Dari sudut paling bapak ini. Iki aku memang Mbak. Mbak. Seperti biasa sebelum kesini nanti tayangkan sedikit ketika beliaunya syuting yang tinggi sangaran ini. Ampun Mbak. Saya Barlian. Saya berperan sebagai Mbah Jamal di film Asrar ini. Mbah Jamal ini adalah juru kunci. Jadi saya berperan sebagai juru kunci. Mbah Jamal itu napa nih Mbah Jamil? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Bukan Saiful Jamal. Bukan. Mbah, coba Bapak kan ngelenyit to. Sing sangar, Mbah, sing wajah sangar ngene coba. Ya enggak sangar apa belum. Sudah. Piye rasane piye? Rasane wis kaya nyedakne wong. Itu menggandeng. Monggo Mbah Jamal atau nama aslinya Pak Barlian. Barlian. Mboten perlu dipanggil Pak niki wau. Oh, Mas.
Mas Bar. Oke. Mabar Mobile Legends, Pak. Oke. Mabar. Nah, beliau ini juga sebagai dosen UIN 1. Nah. Dan sudah selanjutnya ini yang paling kita tunggu-tunggu. Saya Fiona, ya sebagai Mak Yah, ibunya Adit. Melting aku langsung. Melting. Terus lepas. Mak ya nanggonku bakul kopi. Melting pol dan bumerang. Sebagai ibu, kalau Ibu. nanti coba kalian buka jalingnya. Oh, nanti di situ kalau ada yang pertama nangis betul nggih? Iya. Ya, adegan pertama itu nangis karena Bapakmu wis digigit waras, oleh Nak. anaknya. Bapakmu wis iso ngomong. Bapakku loro. Lanjut dari Lanjut. sudut berikutnya. Saya Asad, ASAD. Saya sebagai sutradara. Sutradara. Istimewa. Dalang. Dalang. Tapi yang main film juga, Dik. Enggak, cuma sebagai sutradara Oh. yang di balik layar. Take action. Ini. Yang nyuruh-nyuruh sih. Oh ya, nyuruh. Kamu sana. Termasuk Budusnya disuruh. Oh iya dong. Iya. Waduh, sadis. Pelat. Hormat Pak Sutradara. Oh iya, karena di dalam film kan wis anu di anunya berbeda ya, betul ya. Iya. Papan dong. Kalau Jadi di ketika di kuliah kelas berbeda yo harus cerita. tawaduk lagi. Tetap sungkem. Mau neng kelas pas ya Bu Vina pengen action. Dan Enggak Mas- gitu. Dan Mas Asad ini apa jenenge mahasiswa UIN Mahasiswa UIN 1 Semester? Semester 7 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Wih, Oh. Tapi bukan yang ikut lempar-lempar. Oh. Enggak, jangan sing lempar-lempar iki sutradara deh. Sing ngatur. Mana actionnya? Awalnya kayak bunga-bunga ya. Ora seru lek. Bener dilempar. Enggak, tapi beliau ini tidak lempar-lempar kursi, tapi lempar-lempar prestasi. Iya. Gitu. Ayo matimu. So, Gitu loh. Ini yang sih. Kan mengun nggak Mas? Ngomong iki bayarannya padha iki. Oh iya. Saya Doni, saya sebagai editor dan di film saya jadi cameo Joko Kendil. Wih. Kalau tahu dilihat cuma 3 detik sih. Iya, aku ro, nek Iya. arepe warung kopi kan. Iya, iku. Duduk ngono. Firman tuh bingung goleki Firman adegan endi. Wis ora usah mau supir apa-apa iki. Ben penonton goleki dhewe. Ngono kan. Joko Kendil. Joko Kendil. Nyapa kok Joko Kendil coba? nah, Ini apa ya? Komedi aja sih. Niatnya kayak waktu diskusi buat ide, saya enaknya ini Joko Kendil masukkan gitu aja. Soalnya waktu itu kan viral-viralnya Joko Kendil. Jadi niat komedi masukkan Joko Kendil. Ora Joko Tingkir. Lek Joko Tingkir. Ngombe dawet. Ngawur to. Reni Firman iku. Joko Tingkir iku kok. Wes, kembali lagi. Ya, wes. Kembali lagi ke Biasanya pengen. Biasanya kan ngono to. kembali ke pertinyi ini. Nah, pemirsa Duo Papagi, iki mempunyai 19 studio ya. 19 studio ini punya karya yang menghebohkan jagat perfilman Tulungagung, yaitu Asrar. Asrar ya, aku ngrungokne jenenge wis Astral makhluk. deg-degan. Makhluk. Astral. Oh, Astral. Astral. Wah, jenengan ampun nyawang kula ngono, Pak. Nyawang papaan gitu lho sing ngono kuwi. Ngomong-ngomong masalah Asrar, nama Asrar wis penuh dengan Tanda tanya besar. tanda tanya besar. Apa sih arti dari nama Asrar itu? Mau dijelaskan kepada Ayo, pemirsa. jelas no. Asar. Oh, karo iki kenapa sebenarnya? Apa gitu? Mau dijelaskan kepada pemirsa. Jadi gini, sebenarnya nama Asrar ini malah muncul sebelum adanya cerita.
Jadi ketika pendaftaran itu kan diharuskan untuk ngasih judul, kemudian judul. Terus sebenarnya ketika itu malah masih belum benar-benar terbentuk tim, belum benar-benar terbentuk naskah. Jadi konsep Asrar ini itu cuma awalnya konsep mentah dengan ide-ide yang ternyata nggak kepake ketika ini, cuma ada mungkin beberapa. Dan ini Asrar ini memang itu dari kata bahasa Arab kalau nggak salah, serapan bahasa Arab Asror, yang artinya rahasia. Asrori. Berarti kalau ditekan apa nanti Asror rahasia. Oh iya, aku bocah itu Asror jajan efek dewi gitu. Oh, mergone cah kuwin akhirnya nggak bahasa Arab. Terus Gue lah gaya aku bahasanya udah rahasia. Secret. Ya, sih tau penulis skenario ini siapa tuh Jani? Maurina Ini tidak. berhubung ada urusan jadi Nggak ikut. mohon maaf nggak bisa hadir. Oke. menang juga Oh, menang juga. kategori penulisan naskah Jadi, terbaik. Tapi dari sutradara atau beberapa tim ini bisa menceritakan tentang Asrar itu apa kan? Gitu. Monggo dong di-spill Asrar itu maksudnya di-spill tentang filmnya. Iya loh. Oh, Yang film. kemarin belum di-spill, di-spoil. Ya, di-spoil. Yang belum lihat. Makanya Ya. gini, kenapa kok ngangkat Asror ngono lho. Nah, terus ini keresahan, ini resah, Bos. banget ya. Biasanya kan gini. Tempat-tempat suci ya mohon izin pemirsa kayak gini kan ini bisa disebut istilahnya pepunden ya gini ini pepunden betul nopo Mbak nopo nih Iya. penyebutannya apa Makam. nah makam begitu biasanya itu yang ditampilkan biasanya kan sisi seram horor ngono kan tapi kalau di film Asror itu sisinya itu menyenangkan gitu loh Malah ternyata lucu. selain lucu itu pesannya itu penuh dengan makna ngono loh Mas dan itu ono nih tulung agung banget. Nah, ribut nih. Ayo, siapa yang mau pakai bilang? Asror itu? Coba. Monggo. yang jawab. Monggo, silakan. Jadi ide ya berarti ya. Kenapa kok ceritanya kok gini? Oh, ide gila ini loh. Ide gila. Ide gila ini. Gila sutradaranya. Karena sutradaranya yang gila. Tapi pemerannya enggak gila. Oh enggak. Apalagi Bu Fiona. Nah, iya. Mbak itu tergila-gila. Ya. Pak, dhewe aneh wong beda kula dhewe udut. Jadi tapi agak panjang nggak apa-apa ya? Lho. Tantenya sampai sesuk, Mas. Jadi gini, awal mulanya kenapa kok bisa dapat ide kayak gini? Itu bermula dari kata-kata dosen saya. Dia itu bilang gini, buat film film yang ibaratnya itu nanti nggak apa ada mungkin sarkasmenya, nyun sewu ya, ada sarkasnya atau mungkin ada rasis, itu nggak apa-apa. Namun ada namunnya ini, ada tapinya. Tapi ketika di ending, ketika di penetrasinya, ketika di ending itu harus dikasih sesuatu yang benar-benar mematahkan itu tadi, mematahkan yang di depan, mematahkan mungkin rasisnya atau mungkin sarkasnya. Jadi biar nanti biar nanti bisa menarik, pertama itu, dan kedua bisa benar-benar memutarbalikkan bahwa rasis atau mungkin sarkas atau yang lainnya itu nggak ada, itu nggak benar gitu. Jadi seperti itu. Kemudian hal ini membuka pikiran saya bahwa cerita yang bagus itu adalah yang istilahnya di luar nalar gitu, atau anti mainstream atau out of the box. Dari situ kemudian berpikir kan, terus kepikiran juga bahwa di Indonesia sendiri orang-orangnya atau lebih ke remajanya juga itu nyun sewu, genre yang disukai kan salah satunya adalah seks, nyun sewu ya. Kemudian juga horor. Nah, dari latar belakang itu tadi kemudian api nih, misal cerita ini nanti dibuat horor, tapi ketika di ending ternyata menunjukkan bahwa ini bukan horor. Justru dengan begitu, dengan horor kan diminati masyarakat, diminati remaja.
kemudian ternyata di akhirnya itu ada nilai-nilai moral, nilai religi, nilai the secret of the secret of History. religi, secret of spirituality. Ya. Dari situ penonton yang lihat itu bisa menyerap dengan tertarik tadi di awal, tertarik karena dikira horor, ternyata bukan. Yang awalnya tertarik terus kemudian jadi paham, oh ini toh ternyata nilai-nilainya ini toh, pesan-pesannya ini. Dari situ kemudian itu tadi dapat ide itu kan, ide besar itu kemudian diajukan ke teman-teman ketika melakukan brainstorming dan teman-teman juga sepakat. Terus setelah itu karena memang dulu ketika kan di mata kuliahnya itu kan ada mata kuliah yang disuruh buat film kan, suruh buat tugas ya, suruh UTS-nya itu membuat program acara dan kebetulan itu tempatnya di sini. Dari situ juga jadi tahu bahwa ada tempat ini dan jadi punya kenalan juru kunci yang sini kan. Jadi nanti kalau misalnya ada apa kan mudah itu. Terus dari situ terus diajukan, misal di tempat ini Pi, dan teman-teman ternyata setuju. Dari situ kami melakukan nyari ide-ide budaya apa yang dimasukkan, kemudian juga nanti yang menggambarkan Tulungagung itu apa, di situ dimasukkan itu. Jadi itu tadi awal mulanya karena berpikir di luar nalar gitu. Oke. Out of the box. Ide dari Bapak dosen bisa di-spill Bapak dosen. Dan kebetulan yang diangkat itu adalah budaya nyadran. Betul ya? Ya. Budaya nyadran. Monggo ini monggo Ada tambahan untuk Mbah kali Bu Mbah Jamal sama Mak ya. Ya. Pripun Mak? Pripun Mbak? Bapak Apa ya, yang menarik dari film ini itu kekuatannya sebenarnya ada di secret of spirituality. Jadi di rahasianya itu ada di rahasia spiritualitas. Jadi di akhir film itu kan ada adegan Zainal ya. Zainal itu sebagai siapa? Dani itu kemudian masuk ke rumah Mbah Jamal, tapi tidak diketahui apa yang terjadi. Ya, itu yang menjadi menarik. Di kekuatannya ada di sana. Nah, kekuatan ini kemudian dibalut dengan plot budaya, gitu. Termasuk konfliknya yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi ada nyadran, kemudian konflik-konflik sosialnya juga ada, gitu kan. Nah, tapi kekuatan utama di film ini ya ada di The Secret of Spirituality itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi gini Bos, kalau teman-teman ini sudah melihat itu, jadi konfliknya itu adalah ada yang setuju, ada yang enggak, ngono kan. Setuju ini sebagai memang budaya adiluhur, yang satu itu ngomong, loh, iki ndak enek nang gone ajaran dan lain-lain ngono. Nah, kita kan sering dibentur-benturkan antara budaya dan agama. Wih, iki rada dekat. apakah Asrar ini juga menjawab? Oh, betul. Monggo. Mak, ayo Mak, Yuna. jawaban Mak. Ya, Jawaban gue Mak. Iya. Pertanyaan ini, wah, Lara Mama sing jawab berat. Awalnya kan ini bukan ajaran. Lo gendero. Mergane Monggo. mergane sering dibanding-bandingke ngono. Ojo dibanding. Melting. Terus disaing-saingke ngono kan. Mas. Lah, Nah, iki. budaya dan agama itu kan memiliki porsi nggih. Niki budaya, agama, terus ngopo kok disaingke ngono kan. Nah, itu yang membuat terkadang kita sering bentrok ya. Nah, saya juga dosen budaya media. Oh, makanya ini. Itu membawa bagaimana ya? Orang langsung memutarbalikkan gitu ya. Menjas. Menjas. Oh. Wah, ini gak oleh. Ini agama. Kok dileboni budaya? Harusnya murni agama. Ini budaya berakarnya kok dari agama. Padahal sebenarnya sinkronisasi keduanya itu kan bisa cantik. Betul. Seperti Bu Fiona ini. Sinkronisasi antara make up-nya dengan wajahnya kan itu. Monggo. Lu enggak tahu.
Talentmu lagi. Nah, di film Asra ini saya juga baru mengenal yang namanya Cok Bakal, Mas. Oh, Yang di depan yang dibilang Ya, tadi ya. itu ya. Itu saya benar-benar baru mengenal karena saya juga bukan asli Tulungagung nggih, tapi leluhur saya Tulungagung. Mas. Itu. Nah, Cok Bakal ini berbicara tentang apa ya yang persembahan nggih. Persembahan. Terus kemudian nyadran ngopo kok di makam, padahal nyadran iso ning omah. Wih, boleh gitu sebenarnya. Oke. Tapi untuk membenturkan budaya dan agama itu bukan sebenarnya bukan misi dari asal sendiri, Oke. bukan seperti itu. Tapi kita ingin memperlihatkan gitu loh, bahwa memang ada yang kontra, tapi juga ada yang tetap melestarikan nyadran itu. Ketika sinkronisasi itu muncul akan terbentuklah keharmonisan Nah, dan kemesraan Iya, antara betul. budaya dan agama. Untuk saling melengkapi. Wih, jadi kok wih. sebenarnya yo apa kalau aku ya nonton yang film iki kok pada akhirnya ya maksudnya ngene mereka itu akhirnya yo ngene awakmu sing anu yo kuwi keyakinanmu ndak apa-apa ngono tapi iki sing keyakinanku yo ndak apa-apa koyo ngene iki lah adewe tetep koncoan tetep mlaku barengan ngono kan demi persahabatan. nah itu Tapi kan tentunya tetap ada kayak hambatan-hambatan kayak semacam Anda kan ada di kalangan Universitas Islam kan, iya toh? Itu tentunya ada kayak cibiran atau pro dan kontra kan. Monggo diceritakan bagaimana bentuk pro dan kontra di kalangan kampus Anda sebetulnya tentang film Astral ini. Kok Anda mengangkat tentang budaya terus kok Anda ada yang tentang ada sing kayaknya sih ndak kontras bos keras. wong mereka itu terbukti dengan adanya 3.000 viewer kok. Wih, Ketoknya mereka mendukung-dukung aja karena ini hanya istilahnya ini hanya film ngono tidak perlu di counter kan ngono. Ada kontranya. Kalau Nah, ini kontranya- Iki. Anda kok menjawab Anda kan bukan membuat film. Oh iya. kontranya gini. Loh, filmnya Mesme nih. itu kontra lombok. Apa malu ngomong? Apa malu? Mana iki mau ndak ngomong. Enggak apa-apa. Paling iki. paling aku ro Apa? rumahmu ngedit ra kesel. Kesel ngedit ya. Aku udah dikon ngomong, aku juga ngedit. Aku belum bayarnya ngedit. Oh, lek Bayar pro, ngomong. lek pro kontranya itu dari segi Nah, anu Kok rumah. cuma segini? Oh. Ditunggu ya episode keduanya gitu. Ada yang gitu. Kalau pro kontra ide ada ndak? Pro kontra ide. Atau Kemarin- alur cerita mungkin. Kalau ide ya kemarin ketika mencari ide itu memang ada bukan pro kontra sih lebih ke kayak masukan ide dari situ kemudian dari beberapa ide itu digabung nih. Jadi kan ibaratnya ide mentah ya satu orang membawa ide mentah kemudian ketika di brainstorming kan bersama terus kemudian dibenturkan justru malah jadi sesuatu ide yang benar-benar matang gitu. Oke. Memang sengaja kita buat gambar ya, Sran, untuk endingnya Iya. gitu. Jadi waktu itu kita perdebatan yang saya dan Asra sendiri juga pilih ending. Menurutmu yang itu membuat penonton penasaran. Oh, Gitu. oke. Biarkan penonton Dan yang menilai sendiri. sendiri. Oh, iya, Bang. Angel kuwi. Endingnya Nah. Megun bae guyu tok. Pokoke mau mlebu ning gone bioskop wis bayar kon nilai dhewe. Oh, digawe penasaran, Wah. langsung mangan akhirnya. Nah. Wah. Akhirnya muncul sequel berikutnya. Ya, toh. Insyaallah. Agak sulit ini. Asror 4 loro. Piye iki anu ya? Ayo gawe ya Pak Asror 4 loro ya. Piye Mbak? Pripun Mbak? Setuju kalau saya. Oh, gitu gedang terus wae. Tapi kalau mungkin dari radar masuk dana ya masalah. Kita. Bapak-bapak yang di radar. Kita kan sedang tidak di radar tapi di makam ya. Oke, kembali ke Pertiwi ini. Ya. Nah, ini mulai kan mas ide toh kita Oh. melepas ide sampai bagaimana budaya dan agama dibenturkan sekarang masuk ke proses ya toh. Ini lebih menarik ini. Teknis sih, Ya. teknis. Coba sih ceritakan bagaimana proses produksi film Asrar ini
sehingga menjadi film yang sangat ciamik. Dan Berapa menjadi- lama dan lain-lain lah. Sehingga Ini, ini. bisa memperoleh Berapa lama, juara ini. Monggo. Endingnya kamu sing edit dulu. Heeh. Sembarang. Ngomong. Ngomong ada. Nah, ngomong. Saya, Oh. Iya. wah, saya kan editing, Oh. yang di bagian pasca produksi aja. Lah kok nyapo ya neng kono. Masalah iki ngono. Mari, mari, mari. Nyapo ya neng kono. Enggak. Jangan tahu ngene iki. Mbok yo ngejas sing liyane ngono lho. Ini makanya terluka. Ya wes, ya enggak apa-apa. Engko enek dhewe. Nah, Oh, ya, iya. saya tanya sendiri ketika bahas editing kan Editing. memang benar-benar lama Teknis. dan teknisnya Iya. sulit. Jadi nanti bisa bahas bagaimana keresahannya Nah. ketika edit. Monggo, Bapak sutradara mulai dari awal. Jadi mulai dari awal itu tadi ya ketika brainstorming, kemudian dapat ide itu, terus singkatnya dilempar ke penulis naskah, garapan ketikan, ditunggu sesok, pokok ditunggu beberapa waktu kemudian. Setelah jadi, karena ini kan membahas tentang sesuatu hal yang apa ya sakral ya istilahnya, soalnya benar-benar terjadi di sini dan kalau salah itu kan resiko adalah ke kami, pertama ke kami juga nanti bisa kena ke radarnya karena ini nggak sesuai fakta. Jadi setelah Minimal ngisi-ngisi lah. ya, setelah jadi, ya, setelah naskah jadi kemudian kami bawa ke Oke. tempatnya ini juru kuncinya. Kemudian di situ kami konsultasikan. Sebenarnya ada beberapa budaya yang nggak cuma yang ada di film itu, ada beberapa budaya yang memang diangkat. Tapi ternyata berhubung budaya itu antara satu dan lainnya itu nggak sinkron, jadi harus Memilih, membuang, Memilih. harus memilih itu yang Mana yang jadi memang nggak fokus. sinkron itu nanti dilepas, dibuang. Terus dari revisi pertama ya kemudian digarap lagi. Oh, skripsi ngono ya, revisi ya. Iya. Iya, ada beberapa revisi nih banyak. Anu celak ngono ndak iso. Naskahnya sampai 5 kali. Itu yang Mas. menarik, itu yang membuat Direvisi. film ini Danping ini menarik menurut Kunci saya. Iya. dosen. Sorry. Dari tim Astral berarti leadernya adalah Mas Asad ini. Sutradara. Sutradara ya. Oke. Monggo. Jadi praktis film Asrar ini leadernya adalah Mas Asad ini. Walaupun ada Bu Fiona dan Pak Jamal. Pak Jamal. Mbak Bas. Nanti kalau yang masalah ini nanti ada kisahnya sendiri. Iya, iyalah. Bagaimana Anda meng-hire beliau-beliau ini? Monggo. Jadi itu Hire. tadi ya revisi Hire. pertama. Iya. Revisi pertama kemudian telah jadi kami ajukan lagi, kami bawa ke rumahnya beliau. Ini beliau namanya Pak Redi. Oh, Nggih niku. Kami bawa ternyata di situ masih tetap ada sesuatu yang memang perlu dibenahi, perlu diluruskan gitu kan. Terutama terkait kemarin ada penamaan yang ternyata salah. Kami di awal salah kemudian diluruskan. contoh nih. Dan saya kemarin itu awalnya bukan makam yang Cokrong ya, tapi lebih ke makam Tangga Seribu. Dan ternyata itu makam Tangga Seribu itu untuk fokus ke pariwisata, sedangkan ke sini biasanya orang-orang itu lebih ke makam yang Cokro atau makam Tumpak Asem gitu. Setelah revisi kedua ya, terus digarap lagi sama si penulis naskah. Setelah jadi itu kemudian kami konsulkan melalui online dan ternyata ada beberapa lagi yang memang belum pas. Terus setelah itu baru kan fix ya, hitungannya sudah fix. Kemudian dari juru kuncinya sudah Oke. terus baru kami mengajukan ke talent, baru nyari talent. Casting. casting. Sorry. Anda sudah revisi 5 kali itu ya? Ini masih 3 kali nanti. 3 kali. 3 kali. Untuk revisi yang Keempat, 45 nanti setelahnya masih ada. Nah, ngono ki apa sama ndak putus asa? Wis aku ganti penulis skenario ya. Iso ora terjadi ngono. Di awal memang merasa bahwa cerita ini masih mentah gitu. Awal-awalnya di openingnya mungkin memang bagus, tapi untuk endingnya merasa masih mentah. Jadi sebenarnya agak sedikit frustasi di situ. Kemudian tapi ada tak pancing ya. tapi karena ada dukungan teman-teman ya. Wis to gak apa jajal sih, kan urung ngerti kan. Kemudian dari situ kemudian Jadi sempat cekcok karo si Maurina itu. enggak cekcok sih, lebih ke
apa ya iki sesuatu sing ben iso iki engko endinge iki enggak apa ya istilahnya kan masih mege ya Mama masih Nanggung. nanggung masih belum sempurna kan merasa bahwa ini ceritanya masih bolong terus berpikir belum ketemu coba kita cari talent dulu terus cari talent Sesuai usianya tuh. awalnya juga itu Sesuai usianya. Tak potong. Bayar sama Murat itu. baik pun sepuh munggah mangai celuru. Tapi ini saya acting. biar mendalami kan. Bener. Lanjut. Itu tadi ya udah ketemu kayak talent-talentnya yang cocok. Kemudian yang masih bermasalah ini di dua talent ini, talent Mbah Jamal sama Mak ya. Nah, proses castingnya itu akhirnya bisa menemukan Mbah Jamal ini dan Mak Yah ini Nah, pripun? monggo. Jadi ini Atau dia sing jawabnya ben Mak Yah dhewe karo Mbah Jamal dhewe. Editing kowe jawab ya. Bagaimana si Bagaimana Mas As'ad ini mengajukan atau menyodorkan apa jenenge ngarani apa kontrak ya untuk ikut film Astra nih. Monggo ceritanya bagaimana Pak Baru? Awalnya itu di WhatsApp sama Asad. Di WhatsApp. Kok wani, Pak? Kok WhatsApp? Nah, itu saya juga Wani. juga sempat kaget. Jarang ada mahasiswa yang ngajakin dosennya gitu. Tapi Belum pernah malah. belum pernah, Sat. Belum pernah. Sat. Nah, awalnya itu saya sempat sebenarnya nggak percaya diri, Pak. Jadi wah apa yo iso gitu kan ya. Kemudian Bu Fiona ini kan juga diajak. Nah, Bu Fiona ini yang bilang saya bisa gitu kan. Ya nanti diajari Bu Fiona kan kalau keaktoran kan menguasai gitu. Karena dulunya kan nanti biar cerita sendiri. Saya nggak enak cerita ya. Artis. Ya, terus kemudian ya sudah, oke, saya coba gitu. Oke. Dan ternyata ya ciami. Ya, saya lihat tim yang menarik ya Pak. Yang menarik dari tim ini open minded dan ini dinamis prosesnya. Saya ya, Micela-miceli. bukan. Dinamis sih micela-miceli. Nah, jadi bagaimana membuat film yang baik itu tim ini terus diskusi. Diskusi film ini panjang tadi seperti diceritakan Asad ya. Maksudnya tidak saklek bosan ngono. Nah, jadi juga didiskusikan tadi, kemudian diproduksi, pasca produksi pun itu masih didiskusikan. Panjang. Jadi setiap fase itu selalu didiskusikan dan diskusinya asik tim ini. Detail berarti Pak yo. Iya, sangat detail. Termasuk editornya ini ya. Ini sangat detail. Nah, wis wayahmu ngomong iki. Menang-menang mau menang. Nyuwun sewu. Jadi ketika walaupun Anda sebagai dosen, tapi Anda juga tidak dominan atau mengintervensi mereka. Tidak. Kita lebih ke diskusi. Oke. Ya Bu Fiona. Iya, Ya. betul. Bu Fiona juga. Kita diskusi terus, Pak. Jadi kita seperti teman. Selama produksi itu kita cair. Berarti empan papan iku mang, Bos. Jadi Bahkan kalau kita punya markas baru, Pak. markas baru. Nah, kene iki. Kita selama produksi itu di warung kopi, kita nemu di warung kopi. Oh, tidak di kelas lagi. Tidak, Oh. Tidak diskusinya saklek. lebih cair. Karena berarti beliaunya ini Bos. Jadi gini. Lah menurut saya itu jadi beliaunya menghargai misal sebuah proyek ini ketika ada leader walaupun kan berperan sebagai aktor dan aktris kan yo manut sutradara kan walaupun sutradaranya Mahasiswa. Karena ada MOU Kontrak. Ayo, Cek mahar. Nah, ini kan tadi Pak ya toh dari terus dorongan dari Bu Fiona. Monggo kalau dari Bu Fiona sing dorong awakmu. Didorong-dorongi. Ya, yang paling menarik tuh diskusi naskahnya waktu itu. Brainstorming itu sampai saya ngomong seperti ini,
oh baik Bu, nanti direvisi gitu. Terus kemudian ini masih belum cocok gitu, karakternya nggak masuk gitu. Terus kemudian alurnya ini kok banyak sekali yang dominan gitu tokohnya, padahal harusnya mungkin ada beberapa yang tokoh harus dimunculkan lebih dominan. Iya, gitu. Terus kemudian percakapannya itu terlalu panjang hanya untuk film pendek gitu. Harusnya jadinya film panjang. Iya, film panjang. Jadi masukan-masukan dari Bu Fiona yang tadi. Iya. Oke, saiki ganti aku sing takok ya. Sitok ya. Apa? Sitok ya. Ya oke. Ngomong-ngomong Bu Fiona kok bisa ngomong film, gue dulunya artis gitu. Iya. Iya, toh. Mau diceritakan latar belakangnya Di spill. Ya, sedikit deh. Saya mahasiswa teater memang Oh. Makanya. di perguruan tinggi seni Di Jogja. Iya. Beruntung kalian yang diajar oleh Bu Fiona. Saiki aku sing teko. Nah, ini khusus anggunmu iki. Awam nang ayo. Memang kalau dilihat dari film ini ada salah satu saya tadi cerita. Kok iso nemu ide pemandangan pertama nggak ngapunten Mbah nggih. Iku langsung iso amen lho, lambene bose iki lho. Ujung-ujung syuting pertama enek brenges-brenges ngono, ya kan? Yo landang. Nah, iki pas jelas editing kuwi. Iya. Hah? Iya, benar. Nah, cerita piye kuwi? Ya kan kita menunjukkan sesuatu yang sakral misalnya. Dan kita nggak mau menunjukkan siapa sih Mbah Jamal ini lebih dulu. Nah, di opening itu kita buat rasa penasaran penonton siapa sih sebenarnya bukan sosok sing sebenarnya misterius di sini. Nah, ini kita buat Mbah Jamal ini dengan memunculkan mimiknya dulu, sepenuh mantra-mantra dan lain-lain. Dan itu membangkitkan rasa horor, bukan horor. Jadi kita Magis, kekuatan Iya, magis. Nah, itu itu cocoknya magis dulu, magis. baru di akhir kita dikecoh, dibuat religi gitu. Oh, terus ada menyambung iki. Mbah, iku sapa sing jawab sembarang? Aku ya. Ojo nyambung kowe jawab aku takok. Ngene, iki enek sing ada kalimat iku menarik. Ketika Mbah iki ngomong ngene. Sing jukuk sing balekne. Nah, iku sapa sing kalimat iku sapa iku? Teringat ya? Oh, teringat, Bos. Gedang ndi balekno? Kayak gedang. Kalau makanya tadi saya bilang yang menarik dari tim ini adalah prosesnya. Prosesnya itu dinamis dan diskusinya asik gitu. Termasuk kemudian di naskah. Pertama itu muncul kalimat itu di reading ya saya. Di reading. Semua datang. Kemudian kita reading, kemudian kita latihan, blocking juga. Nah, di proses reading itu kita juga merevisi naskah yang sekiranya tidak substansi, kemudian tidak mendukung plot ataupun karakter itu dipangkas. Jadi semua tim itu diskusi kemudian bagaimana ini bisa baik. Nah, kalimat itu muncul karena awalnya dialognya itu panjang. Dialognya panjang dan kurang substansi. Oke. Maka kemudian dipotong. Bagaimana kalau ini dipotong saja? Kemudian saya tiba-tiba saja saya ngucap sing jipuk sing balik. Jadi itu ya spontan saja. Spontan saja dan nggak membayangkan kalau sampai jenengan ingat, kemudian banyak yang ingat ya tidak membayangkan. Karena aku yakin ini spontan iku ya. Iki Firman sing ngerti iki. Iku asline bisa aku ngene bae. Bae bisi. Kalimatnya ngene kan spontan munculkan. Wangsit. Pripun Pak Sutradara? Anda tidak bisa berbicara. Karena Anda kan mengiyakan kata-kata itu masuk ke dalam film. Memang itu tadi ya, karena beberapa diskusi dan memang ketika kita menelaah lebih dalam dan menimbang-nimbang banyak hal, ternyata memang ada beberapa kalimat yang istilahnya terlalu menggurui, terlalu menceramai, yang itu menjadikan di cerita itu jadi kayak kurang menarik. Soalnya kan sudah banyak kan cerita yang memang banyak kata-katanya dan terkesan menggurui kan. Dari situ kemudian dipersingkat, dan itu tadi Pak Balian sendiri ketemu
sing juga sing balik nih tadi. Oh. Dan anu nggak sih kita itu di terkenalnya secara medis ya. Di sini kalau ada sesuatu kita di tempat-tempat sakral dan kita berbuat salah, jadi kita juga yang harus meminta maaf, dan dari situlah itu terbentuk secara tidak langsung sing juko sing balik nih. Istilahnya yang memulai Iya. harus mulai. Itu kayak pesan moral loh, Bo. Jadi kalau kita berada di tempat-tempat lingkungan tertentu, yo aja gampang jukuan. Maksudnya yo ndak oleh, ngutilin ndak oleh memang. Ya kabeh, semua itu kan berbasis konsekuensi. Ya, iku. Lek nandurmu apik, lek Oke. apik. Kembali ke pertanyaanmu. Ini sih satu lagi. Apa wih? Mas sutradara ini kan praktis mengumpulkan beberapa orang nih, nih film Asrar ini. Kok anda ini kan, kayak itu munculnya dari mana? Atau memang orang yang belum dijak kabeh terus akhirnya? Enak-enak sing anu. Sing enak-enak. Iya. Sing bakal warung kopi cuwentil sapa to? Oh, iku Orangnya di sini. Oh iya, iki duit anyar. Jadi dia selain sebagai asisten sutradara, dia juga menjadi aktor, terus juga membantu terkait shortlistnya, terkait penempatan posisi. Itu siapa itu? Sebagai penyemangat yang luar Renanda. Cowok cewekmu lho. Oh, penyemangatnya luar biasa. Editor dikancani ya. Oh, ngono, gelem ngomong saiki dhek. Oh, sing di Jadi memang benar-benar dari hati juga anu nih, apa istilahnya? Dorongannya dari hati. Oh iya, dari hati. Awal mulanya kan setelah dapat kabar bahwa ada kuota ini ya. Terus kemudian saya suruh teman saya ketika itu kan ngopi ya. Saya suruh teman saya kabarono cah-cah ning grup sapa sing gelem melu kon ngechat. Terus itu dikabari, Gelem mek kuwi tok. ternyata awalnya memang sedikit kan, kurang dari 10, sekitar berapa ya, 8 mungkin itu. Kemudian oke, angkut semua karena iki bukan karena tuntutan, bukan karena Profesi. istilahnya, UAS atau profesi kan, Nggak ada tuntutan. pulang. karena nggak ada tuntutan dan kemudian mereka kok mau Oke. bersusah-susah untuk istilahnya apa ya, Effort. kerja, Ya. punya effort kerja, kemudian nggak digaji kan. Nah, Gitu. Sapa murah gaji Iya, Terakhir kan nggak mengira kalau ternyata. Oh iya. Kan mereka juga kan nggak berpikir bahwa kita bakal menang ngono kan. Jadi Biasanya rata menang. karena adanya itu ya, dorongan itu, kemudian angkut semua sopo single melu diangkut kabeh. Dan Screening. ya memang ada beberapa temen yang awalnya nggak mau, bukan nggak mau sih, nggak ada niatan ikut, kemudian di chat orang-orang yang memang bertalenta, kemudian di chat ternyata dia mau. Contohnya kayak ini, memang ini Jos ini editingnya. Menang lah. Ada nggak dalam proses itu orangnya ini resek terus wis tak gawe kowe. Ora, Ada. dhek ngene bertolak belakang karo kameramenku. Kameramenku biasanya cerewet tok. Iki mah ya meneng-meneng ngentekne Meneng. jajan. Berinteraksi karo baik. Nah, ini kembali lagi pertanyaannya, Mas sutradara, adakah enggak misalkan Anda itu punya angan-angan talent, kalau talentnya ini nanti filmnya itu menjadi boom, menjadi box office, enggak hanya menjadi film terbaik RFF loh ya. Nah, film panjang. Jadi sebenarnya sebelum adanya talent-talent yang luar biasa ini kayak Mak Yah, kemudian Mbah Jamal ini, Pak Balian, Fiona, kemudian ada Abdul sebagai Adit, terus ada Dani, Zainal sebagai Dani, terus ada Mbak Yu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada beberapa opsi yang memang diajukan. Ketika dilihat mempertimbangkan banyak hal, itu memang merasa kurang cocok. Seperti sebenarnya untuk talentnya Mak Yah itu ada opsi mahasiswa yang kemudian dipacai itu jadi ngepas nih. Kemudian orangnya. Enggak, jangan. Anu, tak pilih dhewe, bakul kopi. Akhirnya geser dari bakul kopi.
Dan itu ternyata kemudian ketika dipertimbangkan dengan tim, dengan produser, dengan Astrada, dengan penulis naskah, ternyata memang kurang cocok. Kemudian kenapa kok milih Bu Fiona sebagai Mak ya? Itu awal-awalnya karena ketika TM kemudian dia bukan pas ngajukan pertanyaan gitu ya. Kemudian dia bilang bahwa sebenarnya saya sudah lama nggak masuk dunia ini, dan saya ingin masuk lagi. Reborn. Dari Reborn. dari situ wah kesempatan nih. Terus Jelungnya bisa. itu tadi ya, karena itu kemudian merasa talent yang lain itu nggak cocok, kemudian biar kita ngajukan Bu Fiona sebenarnya. Terus coba diskusi ternyata masuk, bisa. Ternyata berkenan beliaunya. Ya, Ternyata bisa menangis. Oh. Nangisnya sih. Dibuka itu. Wah. Landasan gerus bawah. Dibuka apa? Iya. Dibuka. Lah buka ya jeneng kene. Oh, iya. Kata-katanya. Nah itu karena kekuatan naskah itu ya, kayak saya menawarkan beberapa opsi percakapan gitu. Terus kemudian ini aja yang pas, gitu, yang lebih singkat tapi padat. Dan ya karena kangen nih, kangen bisa memerankan tokoh sesuatu dari sekian lama gitu, ya bisa menguasai ini apa tokohnya. Tapi kan karena film lama nggak main, ya ada upaya membangkitkan emosi. Berarti nangisnya itu bisa dia. Memang benar-benar menangis itu. Nangis Pak. Coba sekarang nangis. Coba dong. Oh lagi nangis ya Pak. Oh iya lah coba. Kok palo papa. Papa iya masa saya nangis itu Pak. Iya, jajal coba sih. Nangis. Kayak mau kono nangis. Oke, caranya nangis. Jadi seperti itu. Dari menangis itu apa yang mendorong Anda kok bisa menangis waktu itu? Apakah narasinya atau adegannya atau Anda flashback? Wah, aku ini tahu kayak gini. Atau karena tuntutan. Nah, Yunda lah. Tuntutan peran aku mau. Monggo. Lah ini Ya. udah mau nangis nih kayaknya. Ngantuk. Ya karena ini apa namanya latar belakang dari Mak Yah ini kan. Dia apa namanya karakternya ini kan dia melihat suaminya itu sakit lama gitu tanpa ada perubahan apapun. Seandainya suami saya seperti itu gitu. Ada imajinasi, membangun imajinasi. Dan memang kalau aku ngomongnya merinding. Memang waktu kita nonton itu memang bener detail ya Bos ya. Jadi Mbah memang bener detail. Jadi nangisnya itu memang bener natural waktu itu kita ngomong loh. Nangisnya tenanan ngono lho kayaan. Di penjiwaan memang yo mau jam terbang tinggi udah setiap pusing. Ini menang. Siapa sebagai aktris? Aku belum lah karo iki. Lah iki gelem ngomong aku deh. Silakan ngomong dulu. Menang, aduh ngomong dari ngapain? Mbak, pripun? Iya, menarik. Itu karena kameranya agak jauh, Ki. Mungkin kalau lebih dekat lagi itu air matanya lebih kelihatan. Oh, Benar-benar keluar air matanya. Ya mungkin karena take-nya itu kan memang agak jauh. Nangis beneran. Iya, Bu ya. Nangis beneran. bukannya dibuat-buat. Nah itu waktu apa namanya pengambilan gambar itu benar-benar tricky itu. Oh. Apa ya temboknya harus jebol ya? Opsinya seperti itu. Dan dijebol beneran. Untungnya itu rumahnya orang. Kalau rumahnya apa karo itu properti kampus sudah dijebol. Kira apa aja? Sito, bro. Karena film Asar ini ngomong-ngomong sudah masuk ke media lain ya. Yang namanya kita bisa spill ya. Oh. Sudah masuk ke ulasannya frounion.com. Lah, Tepuk tangan dong. Koyoke punya karya-karya lain. Boleh dong di spill dari karya-karya lain. Mungkin kan ini ya. Ada mungkin kan beberapa tim ini kan tim pocokan, istilahnya tim Anu, racing settle. comotan. Ada tim yang
Settle itu tim yang Settle itu sudah menurunkan karya-karya lain apa sih? Sebenarnya ya di awal ini tim ini tuh sebenarnya bukan apa ya? Adalah dari kelas. Jadi bermula dulu. Ketika semester awal itu memang apa ya? Dengan imajinasi dengan apa ya? Punya gaya dengan punya ekspektasi yang tinggi bahwa rumah produksi dia. Dan dari situ kemudian juga sudah muncul 3 karya. Namun ternyata karena pandemi kemarin terus jadi nggak lanjut lagi. Kemudian setelah adanya pandemi itu terus masuk offline kan, terus ada tugas yang memang disuruh buat film. Dari situ juga jadi buat pirang film ya? 3. Oh ya, 3 berdua. 3 berarti kira-kira total Satu nggak tayang. Ada 6. Ada yang satu nggak. kira-kira sekitar 6 film pendek. Yang memang terbaik yang Rasanya gimana rasanya? Maksudnya gimana? rasanya ya sedikit kita membawa kemenangan. Engko sepilan man. Dek fotone dek pas ngangkat piala ngene. Seperti tidak percaya. Seperti Tidak percaya. Betul kan ngangkat piala ini? Mas? Iya kan. Dan kenapa menjadi film terbaik? Karena sudah diakui, ya. Oh iya, film terbaik versi Ratu Film Festival kan ngono. Karena kita bisa mengklaim itu versi kita. Nah, teman-teman Asrar ini, saya tak kira tim ini jenenge Asrar gitu. Teman-teman di studio ini, karena kan kemarin produksinya di Tulungagung atau memang karena temanya sejauh mana engkau mengenal Nenek. Tulungagung. Lah, satu kalimat untuk Kabupaten Tulungagung. Monggo dimulai dari Mbak. Apa kayak meneng sih. Wapok rodok rodok. Ayo. Anu wis sak sesuai menengmu Mang. Satu kata. Bapak E. Hah? Dek kok ngene, satu kata untuk Tulungagung. Meneng. Dek meneng kan? Meneng. Karena aku juga diam ternyata. Oh, masuk ya. Karena Tulungagung ternyata pemerintahnya berjalan diam. Kamu. Dari segi wisata, pendidikan atau kesehatan Menang sedang improvisasi pemerintah. Oh, Berarti pemerintah media sih. untuk hal yang lebih baik. Monggo, Bang. Sudah, cukup monggo. Mas Sutradara. Apa ya? Kalau dari tagline-nya Filmaster kan sing jukuk sing balik nih. Berarti kalau untuk Tulungagung sing pimpin sing ngayomi. Wih. Anda bapak-bapak pimpinan yang di sana tolong mengayomi seperti kita ini perlu diayomi. Contohnya misal dibuatkan festival yang mungkin lebih banyak atau lebih benar-benar lebih megah gitu kan. Bisa untuk mewadahi sinias-sinias di Tulungagung. Oke, setuju. Tapi ngomong-ngomong memang event kita ini juga disponsori oleh Oh iya betul, event kita ini juga didukung oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pariwisata. Terima kasih untuk bapak-bapak yang ada di sana sudah mensupport kami dalam menyelenggarakan Ratu Film Festival. Harapannya 2023 kita bikin yang lebih WOW. Urung we kata-kata. Urung. Kabupaten Tulungagung. Tulungagung mantap jaya. Harus. Tulungagung ayo tentrem mulya lan tinoto. Mantap jaya. Tolong cocok. Kita memang perlu sosok pemimpin muda. Iya. Nyalonkan Bu. Baik. Semoga apa ya untuk Tulungagung lebih kreatif saja gitu. Oke, sekarang saya mewakili sebagai panitia ingin mempertanyakan ini
pertanyaan pamungkas. Pamungkas. Kritik dan saran. Nah, ini harus. Saran ini. Yo, kritik pedas, Bos. Ndak usah kowe saran ya, kritik kae. Engko sarane tak goleki dhewe. Oke. Sombong. Misalnya hadiah kurang kayak. Ya, itu pokoknya intinya kritik pedes level piro level 9. Level 8 lah ning gone anumi setan. Paling pedes. Dari Bapak-bapak dulu. Oh, dari bawah dulu. Kritik dan saran buat panitia. Panitia, Bos. Panitia apa ya? Coba dari Mas. Iya. Oh, lepas kowe. Tahu kan jarak lo bisa ada kursi. Mungkin ke depannya saya berharap kalau ada event RF lagi, dewan jurinya juga juri di sana kalau bisa kurang lebihnya film yang dijurikan. Jadi kita juga Review ya, review. Iya, review atas filmnya gitu. Nggak WA nih, Mbak. Mbak kalau juri ini ceritanya. Oh iya, kemarin kurang dari penjuri ya, tidak bicara ya, memberikan sambutan gitu biasanya. Biasanya Kenapa ada. keseran kayak gitu? Iya. Oke. Tapi nggak usah dijawab. Masih jawab. Walaupun sebenarnya sudah ngomong. Udah lanjut. Ini kan kritik pedas kok. Lima kurang pedas. Kurang pedas. Ngono lho. Sing engko nek kan nomor 2 ayo. Pak Sutradara. Apa ya? Mungkin itu kategori lomba perlu ditambah karena untuk mewadahi teman-teman yang kayak editing audio, ada juga mungkin produser terbaik atau mungkin astra terbaik kan bisa. Dengan semakin banyak itu kan jadi antusiasme masyarakat juga nanti semakin banyak. Mungkin kedepannya itu bisa ditambah. Atau Nominator. nominator ditambah aku ngerti. Weh, udah memperjuangkan apa Joko Kendil sing liwat kamu terbaik. Ya, paham. Anda diperjuangkan Anda. Walaupun cuma 3 detik. Monggo Ibu Fiona kritik. Oh iya. Sebenarnya masih banyak apa ya di balik layar ini. Terutama di editing masih banyak juga terkait bisa jadi istilahnya sebagus ini itu merupakan perjuangan dari editing dan teman-teman. Mungkin bisa lah ya untuk podcast lanjutan podcast untuk ini Khusus ngono to. Khusus. Oh iya. Malah di pokoke meneng ae kok Mas kene. Kene kadung nyowo to. Saya diam. Meneng yo berat ya kadung. Jam banyak. Jangan-jangan malah gini, podcast tak edit. Monggo, Bu. Jangkauannya lebih luas, Mas. Jangan hanya Karesidenan Kediri ya. Kalau bisa sampai seluruh Jawa Nusantara lah. Nusantara, nasional. Cikal bakal Nusantara bangkit. Wis. Pengen ndelok film kuwi lek ning nasional posisinya seberapa sih? Kuwi kompetitor. Mbak. Sesuai wangsit apa, Mbak? Saran kritik pedasnya apa, Mbak? Sesuai wangsit, Mbak. Ya mungkin saran nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak mau kritik saran aja Ya, gitu. mungkin tema yang lebih variatif untuk kompetisi selanjutnya, tema-tema lain yang kira-kira bisa dieksplor dari film gitu. Jadi termasuk mungkin bukan film fiksi saja, yang lain. Oh, dokumenter atau yang lain. Ya, terserah variatif pokoknya dari jenis, kemudian dari tema, genre, Animasi. animasi gitu kan. Hentai. Aku wis tak tua. Lah kok bocor. Ya ngerti wong nek ngojol mripate ngene-ngene. Siap. Terus wis mari pertanyaan pamungkasku. Oke. Oh, nanti ya, konfirmasi YouTube Firman ditampilkan YouTube-nya beliaunya. Oh, aduh. Nah, sapa sing gawe? Kuwi mana? Meneng. Menang. Guys, oke, para papa, demikian perbincangan hangat di tempat sakral.
sing jupuk sing baleni. Ciao.